Hai, perkenalkan, nama saya Hendrikus Sanjaya Asri. Ini adalah tugas koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses pembelajaran yang berlandaskan pada suatu pandangan bahwa setiap siswa itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain. Diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus memetakan kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru harus menentukan strategi berdiferensiasi. Dan yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Untuk dapat memetakan kebutuhan siswa, guru harus memahami 3 aspek kebutuhan siswa. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Yang kedua, minat belajar siswa. Dan yang terakhir, profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa, di mana guru harus menentukan kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dilakukan asesmen diagnostik awal. Minat siswa. Minat belajar siswa adalah kecenderungan seseorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Profil belajar siswa. Profil belajar berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemuk. Berikut adalah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang berikut, guru harus memahami 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Contohnya, pemberian materi musik tradisional dalam bentuk video, poster, artikel, rekaman, dan lain-lain. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil belajar murid yang dituangkan ke dalam bentuk produk yang berbeda-beda sesuai minat dan bakat siswa. Contohnya, siswa mengumpulkan tugas dalam bentuk video, poster, artikel, rekaman, puisi, dan lain-lain sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Yang berikut adalah keterkaitan antara modul. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kuadrat alam dan juga kuadrat zaman yang melekat pada anak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini
agar nilai-nilai budaya positif dapat bertumbuh di dalam lingkungan belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.